Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya, Nak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi di pagi ini kita akan masuk ke pertemuan yang baru dengan topik baru. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa masing-masing kepada Allah. Semoga semua aktivitas kita diberkahi. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, Nak. Pagi ini kita akan belajar mengenai hukum HES ya. Kalau kalian sudah mengecek psikologi kelas masing-masing, tentunya kalian sudah melihat ada modul mengenai hukum HES di sana. Jadi saya anggap sudah baca semua ya. Karena salah satu persiapan untuk pembelajaran sebelum Zoom ini adalah membaca modul. Kita juga akan membahas mengenai subtopiknya ya, yaitu hubungan perubahan entalpi dengan hukum HES. Dengan saya, guru pengampunya Jama'an Fahmi. Ada dua indikator pembelajaran hari ini. Jadi setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat menjelaskan reaksi akhir dari hukum HES, begitu ya. Yang kedua, setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat menentukan perubahan entalpi dari reaksi hukum HES. Ya, cuma dua ya. Semoga pembelajaran kita tuntas. Jadi kurang lebih bunyi hukum HES itu setiap reaksi memiliki entalpi yang tetap dan tidak tergantung pada jalan reaksi atau jumlah tahap reaksi, gitu ya. Tapi kesimpulan akhirnya nanti entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, begitu ya. Nanti kesimpulannya. Jadi ada contoh yang ditunjukkan di sini. Ya, cara kita mengerjakan soal-soal hukum HES ini adalah langsung melihat reaksi yang ditanya. Reaksi yang ditanya itu kan yang terakhir ya. Jadi ini perumpamaannya semuanya dikasih tahu. Jadi untuk mendapatkan persamaan reaksi akhir ini kita harus mengubah sedemikian rupa persamaan reaksinya sehingga nanti menjadikan persamaan reaksi akhir ini. Persamaan reaksi mana yang diubah? Yang diketahui ya. Ada beberapa tahap seperti ini. Tahap 1 dan tahap 2. Jadi persamaan reaksi terakhir itu diminta produknya itu adalah NO2 gas. Sementara reaktannya adalah gas nitrogen dengan oksigen dengan koefisiennya masing-masing. Oke, jadi kalau nanti diminta di bagian X ya, ini yang pertama ya, bagian X ya. Kalau yang diminta persamaan reaksi ini, maka kita cukup menjumlahkan persamaan reaksi yang di bawahnya, yang ini ya, dengan yang di bawahnya lagi. Ini. Jadi untuk mendapatkan persamaan reaksi yang terakhir, ya, kita cukup menjumlahkan persamaan reaksi kedua dan ketiga. Patokannya begini. Begini ya. Ini saya anggap persamaan reaksi yang mau diubah ya. Ini persamaan reaksi 1. Ini persamaan reaksi 2. Oke, di persamaan reaksi yang terakhir, dia diminta NO2-nya sebelah kanan. NO2-nya itu didapat dari persamaan reaksi 1 atau 2. 2 ya, jelas ya ini ya. Oke, dia NO2-nya sudah berada di sebelah kanan panah. Oke, pas ya.
Sementara sisanya ada tuh reaktannya diminta nitrogen. Nitrogen ini kan kita peroleh dari persamaan reaksi yang satu ya. Dia ada di sini ya. Oke, posisinya sudah pas, sama-sama di sebelah kiri panah. Jadi, waktu kita menjumlahkan ini ya, udah digaris ya. Kemudian dijumlahkan, maka spesies-spesies yang sama, kemudian ruasnya berbeda. Ruas pembatasnya di sini adalah tanda panah ya. Tanda panah itu membatasi ruas kiri dan ruas kanan. Spesies yang sama, ruas berbeda, dia akan saling mengurangi. Oke, perhatikan. Di persamaan reaksi 1, itu ada spesies NO. Di persamaan reaksi 2 juga ada spesies NO, tapi dia beda ruas. Di persamaan reaksi 1, dia sebelah kanan panah. Persamaan reaksi kedua, di sebelah kiri panah. Oke, maka ini sama spesiesnya saling menghilangkan. Begitu ya. Sementara untuk spesies yang sama, kemudian ruasnya sama, maka akan saling menjumlahkan ya, bertambah dia jumlahnya. Ini ada oksigen di persamaan reaksi 1. Kemudian persamaan reaksi 2 ada oksigen juga. Karena dia ruasnya sama, sama-sama di sebelah kiri panah, maka tinggal kita jumlahkan. Setengah ditambah setengah, 1 begitu ya. 1 tidak ditulis koefisiennya. Oke, ini dia hasilnya. Sementara sisanya apa lagi yang belum kita turunkan? Ada NO2. NO2 ada persamaan reaksi 2. Tinggal turun karena nggak ada spesiesnya yang sama yang menghalangi. Atau nggak ada spesies yang sama di sama ruas yang menjumlahkan. Apalagi yang belum kita tulis? N2 ya. N2 pas di persamaan reaksi 1 berada di sebelah kiri panah, tinggal turunkan. Inilah asalnya. Jadi, untuk menghasilkan persamaan reaksi yang diminta, kita harus menjumlahkan atau mengurangi atau mengubah sedemikian rupa persamaan-persamaan reaksi sehingga nanti terbentuklah persamaan reaksi yang diminta. Itulah fungsi dari hukum Hess ya. Jadi bisa diambil kesimpulan berdasarkan hukum Hess, untuk mendapatkan delta H1 kita cukup menjumlahkan antara delta H2 dengan delta H3. Delta H2-nya itu bisa dianggap sebagai Y, atau kalau angka ini dia. Delta H3 itu bisa dianggap sebagai Z, atau kalau angka inilah dia. Hasilnya nanti Y tambah Z. 90 tambah minus 56,52, hasilnya adalah positif 33,85. Begitu nak ya. Begitupun contoh kedua. Oke, gambarnya sedikit menghalangi, saya geser dulu. Contoh kedua nanti soalnya diminta dalam bentuk grafik ya. Ini juga sama. Kalau misalnya dia meminta persamaan reaksi akhirnya itu adalah ini ya, diminta ya delta H1 ya, delta H1. Jadi kita runut dulu dengan menuliskan persamaan reaksi termokimianya. Yang ditanya itu ini ya. Ini. Ingat, tanda panah itu selalu berasal dari reaktan ke produk. Jadi persamaan reaksi yang ditanya terakhir itu adalah setengah N2 ya. Wujudnya gas itu ditambah dengan O2 wujudnya gas, maka akan menghasilkan NO2 wujudnya gas ya. Ini delta H-nya adalah delta H1. Gitu. Sementara yang diketahui adalah ini, perhatikan nah, ini panahnya ke atas menjadi ini produknya berarti ya. Kemudian delta H-nya dikasih tahu ini. Loh, kenapa ini? Oke. Sorry ada gangguan teknis. Delta H-nya dikasih tahu ini. Berarti waktu kita gambarkan ini ya. Setengah N2 tambah O2, ini O2 menjadi NO gas ya, tambah setengah O2 gas. Ini juga gas, ini juga gas. Ini delta H-nya itu
Oke, saya pindah dulu. Delta H-nya yang dikasih tahu adalah 90,37. Ya. Kemudian ada lagi yang dikasih tahu, yaitu ini nih, tengok panahnya. Dari sini menjadi ini. Berarti cara gambarnya NO gas tambah setengah O2 gas menjadi NO2. Oke. Jadi delta H-nya yang dikasih tahu adalah minus 56,52. Gitu. Oke. Jadi kita mau meneliti nih asal yang bersama reaksi yang bawah ini dari mana. Nah, dari sinilah dia. Nah, perhatikan sama seperti tadi, kalau spesiesnya sama, dia beda ruas, dia akan saling menghilangkan. Spesies yang sama itu adalah ini ya, NO. Ya. Kemudian ini NO juga. Oke. Kemudian apa lagi? Ini ada setengah O2. Ini di sebelah kanan setengah O2, saling menghilangkan. Oke, jadi sisanya tinggal kita turunkan ya. Ini menjadi jumlah setengah N2 turun kemari. O2-nya turun kemari, kemudian NO2 ini juga turun kemari. Sisanya delta H-nya tinggal kita jumlahkan, minus 56,52 ditambah 90,37. Hasilnya akan dapat nanti positif 33,85. Begitu ya nak, kira-kira cara penyelesaiannya. Oke, jadi tujuan dari hukum Hess itu ya digunakan untuk menghitung perubahan entalpi suatu reaksi berdasarkan entalpi dari beberapa reaksi yang sudah diketahui. Jadi nanti persamaan reaksinya dikasih tahu, kemudian perubahan entalpinya juga dikasih tahu. Nah, hanya saja tantangannya ke depannya akan ada modifikasi soal. Dia diminta kita sendiri langsung menuliskan persamaan reaksi yang tidak dituliskan di soal. Jadi secara tersirat dia. Jadi butuh keterampilan kita untuk membuat persamaan termokimianya. Oke, nanti akan saya tunjukkan contoh soalnya. Nah, kita akan membahas contoh soalnya lagi ya. Lanjut ya. Biar kalian paham seiring bertambahnya contoh soal yang kita bahas. Kita diminta menghitung perubahan entalpi dari persamaan reaksi yang bawah. Jadi persamaan reaksi yang ditanya inilah yang kita buat sebagai patokannya. Kita tuliskan saja ya. 2S solid. Ada O2 gas. Kemudian menjadi 2SO3 gas. Ingat, kalau ada persamaan reaksi pastikan reaksinya setara ya. Ini kebetulan sudah setara dikasih tahu. Ini yang diminta kita hitung berapakah delta H-nya. Begitu. Persamaan reaksi yang diketahui ada dua. Ada reaksi 1, ada reaksi 2. Begitu. Jadi S tambah O2, SO2 min 300. 2SO2 tambah O2 menghasilkan 2SO3. Delta H-nya min 190. Dua-duanya satuannya sama, kilojoule. Berarti nanti delta H yang ditanya pun kita buat saja dalam satuan kilojoule. Nah, jadi kita mulai mengerjakannya dari produk, nah ya. Produk itu yang ditanya adalah 2SO3. 2SO3 ini kita dapatkan dari persamaan reaksi berapa? Tunggu dulu ya. Sebentar, saya nyalakan dulu speaker saya biar ada interaksi di antara kita. Contoh soal 3 tadi ya.
Kemudian saya fullkan lagi. 2SO3 ini dapat dari persamaan reaksi keberapa nak? Reaksi 1 atau reaksi 2? Reaksi 2, Sir. Iya, reaksi 2 ya. Nah, sekarang perhatikan posisinya. Antara yang ditanya dengan yang dikasih tahu sudah pas belum ruasnya? Sudah, Sir. Sudah ya, sama-sama berada di sebelah kanan panah. Oke, berarti persamaan reaksi 2 tidak perlu kita ubah. Ini kita kasih keterangannya tetap ya. Tidak perlu ada perubahan. Kita tulis ulang di sini. 2SO2 wujudnya gas tambah O2 wujudnya gas menghasilkan 2SO3 wujudnya gas. Datahannya tadi adalah minus 190 kilojoule. Nah, sisanya baru kita mulai kembali pengerjaannya dari reaktan. Kan produk udah selesai. Reaktan. Nah, dalam mengerjakan reaktan pun langsung saja fokus kepada spesies yang jarang muncul di persamaan reaksi yang diketahui. Kalau kita kerjakan dari O2, itu nanti bisa membingungkan. Kenapa? Karena O2 ini muncul di dua persamaan reaksi. Di persamaan reaksi kedua sama yang pertama. Jadi langsung saja ke spesies yang jarang muncul, yaitu S. Lebih sedikit ya munculnya, cuman ada di persamaan reaksi 1. Langsung saja ini kita perhatikan. S itu cuma ada di persamaan reaksi 1. Sekarang perhatikan, ruasnya sudah pas nggak? Di sebelah kiri panah. Antara yang diketahui sama yang ditanya. Diketahui sebelah kiri panah ya. Yang ditanya sebelah kiri panah juga sudah pas. Apalagi yang belum pas? Jumlahnya perhatikan, yang ditanya itu berapa jumlahnya? 2. Yang diketahui jumlahnya 1. Jadi untuk menyesuaikan ke persamaan reaksi yang ditanya, berarti reaksi 1 ini perlu apa nak? Dikali 2. Biar sama. Setelah dikali 2, perhatikan ya cara saya menulisnya. Ini S-nya menjadi 2 untuk persamaan reaksi 1. O-nya juga menjadi 2 untuk persamaan reaksi 1. Kemudian SO2-nya juga menjadi 2 jumlahnya. Koefisiennya ya. Bagaimana dengan delta H? Delta H-nya juga kita kali 2. Setelah kali 2, berapa nilainya nak? Min 600, Sir. Min 600 kilojoule. Dah selesai. Tinggal kita buat garis panjang kemudian jumlahkan. Ingat, spesies sama beda ruas saling menghilangkan. Ini sama, mati. Mati. Kemudian yang mana lagi? Udah cukup ya, yang spesies sama beda ruas. Kemudian yang sama ruas, O2. Di sini 2, di sini 1. 2 tambah 1, 3. Pas ya? Sesuai. S-nya turun. 2 SO3-nya turun. Nah, coba bantu hitung saya. Minus 600 ditambah minus 190. Berapalah jumlahnya, nak? Berapa Minus jadinya di sini? 790, Sir. Berapa? 790, Sir. Minus 790. Good. Begitu ya cara pengerjaannya. Oke, lanjut. Kita coba-coba ngerjakan latihan soal. Ini ada di modul ya. Ya, saya anggap kalian sudah berlatih lah. Jadi kalau kalian berlatih, gampang aja nih. Ini menjadi patokannya tuh. Bersama reaksi terakhir. C6H12. O6. Ya. Biar cepat saya abaikan aja lah wujudnya ya. Tapi ada kalanya nanti mengerjakan soal yang mirip-mirip spesinya, jangan lupalah kalian tuliskan wujudnya. Wujud itu juga menjadi patokan. Kebetulan ini agak-agak beda dia, jadi nggak apa-apa. Ini delta-nya yang ditanya berapa ya? Ayo dari produk dulu ya. C2H5OH kita peroleh dari persamaan reaksi 1 atau 2? 2, Sir. Oke, ini dia ya. Tapi posisinya nggak sama, berarti ini kita ubah yang diketahui. Diubah berarti ada pakai keterangan dibalik. Jumlahnya beda berarti dan
ya. Dikali Dan 2. kali berapa, Nak? 2, Sir. Oke. Dikali 2. Setelah dikali 2 dan dibalik, berarti ini jadinya gini, Nak. Kita tulis 4 CO2 tambah 6 H2O. Ya. Ini menjadi 2C2H5OH ditambah 6O2. Delta H-nya. Ayo, Nak. Ini menjadi positif karena sudah dibalik ya. Setelah dikali 2 berapa ini, Nak? Ayo bantu saya menghitungnya. 2.760, Sir. Begitulah ya, kira-kira. Segitu. Satuannya itu kilojoule. Oke. Saya bantu kalian sampai sini. Nanti angkanya bisa kalian lanjutkan. Nah, sisanya apa yang belum kita olah? Nah, bersama reaksi 1 yang belum kita olah ya. Perhatikan. C6H12O6 di ruas kiri. Pas. Sama dengan yang diketahui. Kemudian berarti keterangannya yang ini kita buat tetap tanpa perubahan ya. Tinggal kita tulis balik. C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O. Delta H-nya tetap berarti minus 2820. Nah, perhatikan. Spesies sama, beda 2 saling mengurangi ya. Nih, mati. Kemudian ini mengurangi. Ini ada 6 CO2-nya ya. Ini ada 6. Ini ada 4. Maka sisanya 2 CO2. Pas ya? Pas. Ini 6O2, ini 6O2 beda ruas. Mati. Mati. Oke. Jadi sisanya tinggal kita tulis ulang, turunkan. C6H12O6 turun. C2H5OH turun. Kemudian sisa pengurangan antara 6CO2 dengan 4CO2, 2CO2. Jadi ininya kalian jumlah. Jangan lupa angkanya di sini tadi ya. Ini minus, kemudian di bawahnya plus. Dapatlah nanti nilainya. Oke, ini merupakan reaksi fermentasi, Nak ya. Glukosa berubah menjadi etanol dalam pembuatan tape. Oke. Ada lagi. Ini kalau dia diketahui 3 persama reaksi. Nah, meningkat dia. Lebih kompleks sedikit dari soal sebelumnya. Sama pengerjaannya, kita mulai dari persama reaksi terakhir. Kita tulis ya 2NO. Oke. Kita mulai mengerjakannya dari produk. NO ini diperoleh dari persama reaksi berapa, Nak? Coba perhatikan, persama reaksi 3 nggak ada. Nah, ini dia ya, NO ya. Dia minta 2. Diketahui 4. Berarti ini Dikali setengah, Sir. terangannya dibagi 2. Oke. Setelah dibagi 2, posisinya nggak berubah, Nak ya. Setelah dibagi 2 nanti berarti 2NH3 tambah 5/2O2 menjadi 2NO ditambah 3H2O. Oke. Delta H-nya juga jangan lupa, ini dibagi 2 ya. Berarti menjadi minus 570, Sir. Oke. Nanti kalian lanjutkan sendiri ya. Kemudian, oke, persama reaksi 2 sudah kita olah. Mana lagi yang belum kita olah? Coba perhatikan yang terakhir. Dia minta N2 ya. Jangan mulai dari O2. O2 banyak muncul nih, ada 2 persama reaksi. Tapi mulailah dari N2. Nah, N2-nya berada di persama reaksi 3 nggak ada. Adanya di 1. Kemudian ruasnya sama, jumlahnya sama. Berarti dia keterangannya adalah tetap. Tinggal kita tulis ulang. Tinggal tulis ulang. N2 ya tambah 3H2 menghasilkan 2NH3.
Kemudian daya tahannya tetap berarti minus 90 kilojoule. Bagaimana persamaan reaksi 3? Nah, di sini tantangannya. Persamaan reaksi 3 ini hanya peralihan. Jadi kita harus teliti bagaimana cara supaya dia masuk ke dalam sistem, kemudian dia ikut berpengaruh, tapi di persamaan reaksi terakhir ada bagian yang tidak perlu dituliskan. H2O. Perhatikan, H2O kan nggak ada ya. H2 juga nggak ada di persamaan reaksi terakhir. Jadi bagaimana kita mengolahnya supaya nanti dia bisa hilang H2O-nya. Nah, perhatikan nak, yang sudah kita olah 3H2O. Udah ada nih ya, 3H2O. Yang dikasih tahu 2H2O. Nah, bagaimana caranya supaya yang dikasih tahu ini berubah menjadi sama seperti yang sudah kita olah? Berarti ini bagaimana keterangannya nak? Pertama-tama dia harus dibalik. Setelah dibalik, biar sama dengan ini dan saling menghilangkan, dia harus dikali berapa supaya menjadi 3? Ayo. Dikali 3/2. Coba kita olah, dibalik dan dibalik dan dikali 3/2. Berarti setelah dibalik dan dikali 3/2, hasilnya menjadi 3H2O. H2O-nya yang sebelah kiri ya, panah. Ini menjadi 3H2 tambah 3/2O2. Daya tahannya juga begitu, karena dia dibalik berarti menjadi tambah. Jangan lupa kalikan nanti yang ini dengan 3/2. Hasilnya saya anggap sekian. Begitu ya, biar nggak lama-lama. Kemudian ya udah, sisanya tinggal kita jumlahkan. Spesies sama beda ruas akan saling menghilangkan. Nih mati, sama 3H2 dengan ini mati. Kemudian ini tujuan terakhir tadi H2O harus mati. Ya, 5/2 dikurang 3/2. Dapatlah sisanya 2/2 atau 1. N2 turun. 2NO turun. Kemudian ini daya tahannya jumlahkan. Nah, dapatlah nanti dia sekian kilojoule. Ya. Ini ada soal terakhir, saya bantu di sini aja pada pembentukan persamaan reaksi yang ditanya itu kita disuruh nulis sendiri. Jadi NO itu dibentuk dari unsur bebasnya ya nak, yaitu N2 tambah H2. Kalau ini 1 mol berarti ini kita setarakan. Ini kali setengah. Sorry. Aduh kok gini. Sorry. Kok ada H2 ya? Maksud saya O2. O2. Ini O2. Karena O-nya juga 1, maka ini kali setengah. Nah, persamaan ini yang ditanya. Nah, persamaan ini yang ditanya. Jadi, kalian tinggal ubah persamaan reaksi 1 sama persamaan reaksi 2. Sedemikian rupa, sehingga nanti waktu dijumlahkan akan menghasilkan persamaan reaksi ini. Ini result saya. Ya. Kemudian, setelah belajar pun, jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Semoga materi kita ada manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, nak. Jangan lupa ya, sebelum belajar ke pertemuan selanjutnya, kalian baca dulu modul yang ada di psikologi. Jangan lupa kerjakan kuisnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.